Hadirin sekalian yang dimuliakan Allah, kita lanjutkan pada kultum yang malam ini akan disampaikan oleh Al-Mukarram Al-Ustaz Sulaiman. Kepada beliau kami haturkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim, Maliki yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Amma ba'd. Hadratal muhtaramin wal mukarramin, para alim ulama yang kami hormati, yang kami muliakan, wabil khusus sahibul majlis Bapak Kiai Sahroni, Bapak Kiai Fran Kumar yang kami takdimi. Tak lupa kepada Bapak Ahmad Sutari selaku sahibul majlis waib yang kami hormati dan yang kami muliakan, bapak-bapak, ibu-ibu, para hadirin wal hadirat yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu karena memang tidak tahu namanya. Semoga semua yang hadir pada malam hari ini selalu senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan keistiqomahan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semoga majelis ini majelis yang penuh keberkahan. Pertama dan yang paling utama, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Kita masih diberikan kesehatan oleh Allah, masih diberikan kesempatan Allah Subhanahu wa taala untuk bersama-sama hadir menghadiri wadifah rutin kita, bersama-sama bersolawat, membaca Ratibul Haddad. Semoga apa yang kita lakukan selalu senantiasa diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Tak lupa salawat serta salam kita aturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Semoga dengan wasilah kita selalu senantiasa membaca salawat, kita mendapatkan ridho daripada Allah Subhanahu wa taala, juga kita semuanya mendapatkan syafaat baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam fil akhirah. Amin ya rabbal alamin. Baik bapak dan ibu-ibu, para hadirin wal hadirat yang kami muliakan, dalam kitab Ihya Ulumuddin Imam Al-Ghazali mengutip makalah daripada Imam Al-Khalil bin Ahmad, dan makalah ini pernah juga disampaikan oleh Bapak Kiai Fran Kumar sekitar hampir satu tahun yang lalu mungkin di PWNU. Cuman nggak tahu di sini sudah pernah disampaikan belum. Jadi ada 4 golongan manusia. Qala Al-Khalil bin Ahmad, Imam Khalil bin Ahmad berkata, Ar-rijalu arba'atun. Ada 4 golongan manusia dalam keilmuan. Yang pertama, rajulun yadri wa yadri annahu yadri.
Yang pertama adalah golongan manusia yang tahu dan sadar bahwa dirinya itu tahu. Fadzalika alimun. Orang ini adalah orang yang alim. Fattabi'uhu. Maka ikutilah. Jadi seperti halnya para alim ulama, para kiai, mungkin di sini Bapak Yai Fran Kumar, Bapak Yai Saroni, ikutilah fatwa-fatwa daripada beliau, karena golongan orang ini adalah golongan orang yang alim, yang tahu dan sadar bahwa dirinya tahu. Beliau itu berilmu, dimanfaatkan untuk dirinya sendiri, keluarganya, dan disebarluaskan kepada masyarakat. Orang yang seperti ini wajib kita ikuti sebagai rujukan, sebagai panutan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, warajulun yadri wala yadri annahu yadri. Yang kedua, orang yang tahu tapi dia tidak tahu bahwa dirinya itu tahu. Orang yang tahu tapi dia itu tidak sadar bahwa dirinya itu tahu. Fadzalika naimun fa'iqidu. Lah, orang yang seperti ini harus kita bangunkan, karena orang seperti ini adalah orang yang sedang tidur. Harus kita bangunkan. Ini seperti halnya siapa? Mungkin alumni pondok pesantren. Kebanyakan alumni pondok pesantren dia itu alim, tapi dia itu tidak mau menyebarkan ilmunya, tidak mau mengajarkan ilmunya, dia malah santai. Nah, orang yang seperti ini kita ajar, karena dia orang yang berilmu sebenarnya, tapi dia itu tidak sadar bahwa dirinya berilmu. Karena biasanya kalau santri itu ya anda asor lah. Silakan kamu maju, monggo silakan jenengan mawon. Nah, biasanya seperti itu. Nah, itu dipaksa saja supaya maju ke depan, daripada nanti dimasuki oleh golongan yang keempat. Golongan yang ketiga, ini tadi golongan yang kedua. Lah, orang yang seperti ini bahkan dikatakan bahwa macan yang sedang tidur. Yang kedua itu. Yang ketiga, warajulun la yadri wa yadri annahu la yadri. Yang ketiga, dia itu tidak tahu dan tahu bahwa dirinya itu tidak tahu. Jadi dia tahu, dia tidak tahu, dan sadar bahwa dirinya itu tidak tahu. Artinya golongan seperti ini masih tergolong orang yang baik. Falidzalika mustarsyidun fa'arsyiduh. Nah, orang yang seperti ini adalah orang yang lagi dalam tahap belajar, butuh bimbingan, karena dia sadar bahwa dirinya itu tidak tahu, dan dia sadar, artinya mau belajar. Jadi yang merasa mempunyai ilmu, kasih tahu, bimbing orang yang seperti ini. Biasanya santri-santri yang lagi dalam tahap belajar dan dibimbing oleh para kiai. Kemudian golongan yang keempat, warajulun la yadri wa la yadri annahu la yadri. Golongan yang keempat, dia itu tidak tahu dan tidak tahu bahwa dirinya itu tidak tahu, tidak sadar. Dia tidak tahu dan tidak sadar bahwa dirinya itu tidak tahu. Nah, ini golongan orang yang sok tahu yang seperti ini.
Falidzalika jahilun. Orang yang seperti ini adalah orang yang bodoh. Farfidu, maka tolaklah, jauhilah. Karena orang yang seperti ini kok dibiarkan, itu bahaya, menyesatkan. Makanya kalau ada yang merasa golongan yang nomor 2 tadi mempunyai ilmu tapi masih tidur, diam saja. Sudah waktunya bangun. Jangan sampai nanti mimbar-mimbar masjid itu dimasuki golongan yang keempat. Orang yang bodoh tapi sok keminter, itu bahaya, menyesatkan. Menyesatkan. Dan semoga kita jangan sampai masuk dalam golongan yang keempat. Maka dari itu minimal kita masuk dalam golongan yang ketiga. Kita selalu senantiasa belajar dan terus belajar, mencari ilmu. Makanya disebutkan alim itu adalah orang yang tahu. Alim, ulama itu adalah orang yang tahu. Karena sangat penting. Bahkan dalam ilmu sholat saja itu, kalau kita tidak tahu ilmunya, nggak sah sholat kita. Jika kita tidak tahu ilmunya, rukunnya sholat, contohnya, syarat sahnya sholat, contohnya. Rukun sholat kita tinggalkan satu saja, batal sholat kita. Nah, makanya pentingnya untuk kita selalu senantiasa belajar dan terus belajar. Baik bapak, ibu-ibu, para jemaah sekalian yang kami hormati, yang kami muliakan, semoga dengan kultum yang bukan sampai kultum, mungkin nggak ada 7 menit kayaknya, ya, untuk bisa bermanfaat untuk kita semua dan kita menyadari kita itu bahwa masuk dalam golongan yang keberapa. Terus kita bisa berintrospeksi diri untuk selalu senantiasa belajar. Kalau memang masih merasa bodoh, kita terus belajar. Makanya kita selalu hadir dalam majelis ini. Tujuannya apa? Ya mengharap ilmu dari para kiai, mengharap doa dari para kiai, mengharap ridho daripada Allah Subhanahu wa taala. Baik, kiranya cukup sekian. Banyak kesalahan tutur kata, sopan santun, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kami hari Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Terima kasih kepada Ustaz Sulaiman, dan silakan Bapak Ibu mencari posisinya masing-masing di antara 4 golongan manusia tadi. Kita di posisi yang mana? Kalau mau di posisi yang aman, di posisi yang ketiga, ya. Posisi aman tanpa risiko. Jadi jadilah orang yang pandai merasa, bukan orang yang merasa pandai. Jadilah orang yang pandai merasa, bukan orang yang merasa pandai. Mungkin itu malam ini, mudah-mudahan bermanfaat dari apa yang kita dengarkan dan apa yang kita baca, bukan saja di dunia tapi manfaat sampai ke akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Kita akhiri, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.